Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu. Ini adalah pertemuan pertama untuk kelas 8G. Sebelum kita manjak ke materi, Ibu pengen kenal satu persatu dulu. Ketika Ibu mengungkapkan nama, silakan acungkan tangan ya. Ahmad Rijal, kemana? Apa? Akbar, Aska, Bayu, Chandra, Torik, Wizaka, Zulfa, Sakit. Terima kasih yang udah datang hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Reproduksi erat kaitannya dengan yang namanya alat kelamin, hubungan antara laki-laki dan perempuan, ciri-ciri remaja, ciri-ciri orang dewasa, berkaitan dengan reproduksi. Remaja itu apa? Beranjak dewasa, betul. Apalagi? Kalian tuliskan remaja itu apa? Tulis di kertasnya. Ketika kalian mendengar kata remaja, apa yang kalian pikirkan tentang remaja? Tulis ya, di belakangnya. Bagian ke belakang. Kalau sudah, boleh ditempel sebelah sini. Yang laki-laki sini, tempelin sini. Sini, bis. Tempelin sini. Sini aja, tempel. Ya. Gak apa-apa. Ini. Nah. Sok, tempelin. Kita akan bahas satu-satu ya. Ciri-cirinya. Jadi di sini kalian mengungkapkan bahwa remaja itu adanya bertambah usia, tumbuhnya bulu-bulu di sekitar tubuh, suara membesar, tumbuh jakun. Ciri-ciri remaja, tumbuh rambut, payudara membesar, betul ya. Menunjukkan dewasa, mulai sensitif, mulai overthinking, mulai sering marah, betul ya. Itu adalah adanya emosi. Remaja adalah anak yang umurnya belasan tahun, tubuhnya jakun, mulai menstruasi, berubah menjadi dewasa lagi. Ciri-ciri remaja, cowok suaranya menjadi keras, tumbuh jakun, ada tumbuh bulu-bulu di area kemaluan. Kalau perempuan bau badan, tumbuhnya bulu, mulai mimpi basah, kemudian masa pubertas, bertambah usia, menstruasi, beranjak dewasa, kumis, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri yang betul. Kalian ungkapkan itu adalah ciri-ciri dari remaja. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, remaja. Menurut pengertian undang-undang, remaja itu adalah kelompok usia 10 sampai dengan usia 18 tahun. Sekarang kalian usianya berapa? 13. Berarti masuk ke dalam fase remaja. Pada masa ini banyak terjadi perubahan dan perkembangan pada aspek kognitif, emosi, fisik, dan sosial untuk mempersiapkan remaja menuju kedewasaan. Seperti tadi yang kalian ungkapkan, kayak misalkan mulai overthinking, mulai sensitif, berarti ada perubahan di area emosi. Kemudian aspek kognitif yang tadinya gak terlalu berpikir panjang, sekarang sudah mulai memikirkan apa konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Itu adalah mempersiapkan kalian untuk menjadi dewasa. Kemudian dari fisik, ada bertambahnya usia, kemudian tinggi badan, kemudian tubuhnya jakun, ada kumis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sosial, gimana pertemanannya dibandingkan dengan yang SD dulu? Nah, lebih luas. Jadi sekarang sudah mulai ada masuk ke dalam kelompok-kelompok. Itu adalah hal yang natural atau memang seharusnya terjadi pada remaja. Untuk mendukung perkembangan dan perubahan yang dialami, remaja membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru agar dapat tumbuh dengan optimal. Berikutnya. Nah, aspek kognitif. Jadi dalam aspek berkembang dalam hal berpikirnya, kemudian aspek emosi juga menuju kematangan, mulai dari sensitif, mulai dari gampang marah, ada juga yang mulai mencoba untuk jadi pemalu kan. Dulu kalau SD ngobrol sama laki-laki misalkan nggak biasa aja, sekarang udah mulai tumbuh malu, mau ke situ malu, mau ke sini malu. Itu adalah hal yang normal. Kemudian aspek sosial tadi semakin membesar, lingkungan semakin luas, peran teman sebaya sangat besar. Kemudian kalau aspek fisik tadi hormonnya
berubah pesat atau tumbuh dengan pesat, dan organ-organ seksualnya pun mulai menuju kematangan. Seperti itu. Itu adalah karakteristik remaja berdasarkan kebutuhannya. Berikutnya. Nah, kalian itu sebenarnya generasi apa sih? Kalian lahir di tahun berapa? Sekitar berapa? 2012. 2012 itu kalau dilihat dari slide yang di sini berarti termasuk generasi alpha. Generasi alpha itu karakteristiknya adalah pasif teknologi, ditandai dengan seringnya kalian bermain HP, gadget, kemana-mana pasti lihatnya gadget. Mau cari jawaban pelajaran itu di gadget, mau cari jalan, mau cari baju, mau hal apapun memakai gadget. Kemudian berpikiran atau berwawasan luas dan global karena adanya gadget itu ya. Kemudian optimis, lebih fokus pada dirinya sendiri. Tetapi hal yang kurangnya di generasi alpha ini adalah mereka merasa kemampuan dirinya kurang, daya tahan kurang. Kemudian cara belajarnya lebih kepada visual dan aktif. Kenapa visual? Karena sering melihat layar, tentang perhatian sangat singkat, ekspresif, dan instan. Nah, mengapa sih remaja harus belajar tentang kesehatan reproduksi? Nah, salah satu kenapa remaja rentan melakukan perilaku beresiko karena ini didasari oleh adanya perkembangan otak. Jadi kalian itu berkembang otaknya itu kan ada otak depan, lobus frontal, dan juga limbik. Yang frontal itu bertujuan atau mempunyai fungsinya itu adalah untuk pengambilan keputusan, kemudian dalam hal cara berpikir kan menuju kedewasaan. Dia berkembang dengan pesat. Begitupun hanya dengan sistem limbik. Sistem limbik itu mengatur tentang emosi. Tetapi karena dua hal ini berkembang pesat, limbik yang lebih pesat daripada cara berpikirnya. Jadi kadang-kadang ketika remaja ada sesuatu masalah, mereka pertama kali bukan memikirkan, tetapi yang dilakukan adalah emosi. Karena kalau diibaratkan sebuah mobil, lobus frontal itu adalah remnya, sedangkan limbik itu adalah gasnya. Jadi ketika kalian itu gasnya lebih cepat daripada remnya, maka ketika sensitif, ketika marah, ketika tersinggung, yang keluar perilakunya adalah menyerang atau melakukan tindakan-tindakan yang beresiko. Itulah kenapa remaja harus dibekali dengan pengetahuan yang luas, harus didampingi, dilakukan pendampingan agar dia tidak keluar jalur seperti itu. Apa saja sih masalah kesehatan yang dialami pada remaja? Yang pertama, kesehatan seksual dan reproduksi. Karena adanya pubertas, menstruasi, mimpi basah, rentan kepada kehamilan, perkawinan anak, perilaku seksual berisiko, dan lain sebagainya. Kemudian HIV atau AIDS ini adalah perilaku berisiko tertular ketika melakukan hubungan seksual, seperti itu. Kemudian gizi, kalian anemia karena didasarkan dari pola makan, terutama anak-anak perempuan karena ingin kelihatan lebih slim, biasanya apa yang dilakukan? Diet, ya, jarang makan. Karena apa? Takut dibilang gemuk, takut diledekin. Kalau laki-laki gizinya kurang juga karena biasanya begadang, makannya diengke-engke, main game, betul nggak? Ya, kemudian perilaku adiktif, kalian sudah mulai mencoba untuk merokok. Kemudian ketika lingkungannya alkohol, menggunakan alkohol, penyalahgunaan narkoba, kemudian game yang berlebihan, kekerasan dan cedera. Nih, kalau kekerasan biasanya adanya dibully. Kemudian apa lagi? Perkelahian di sekolah ya, tawuran. Kemudian apa lagi kalau main motor, kecelakaan. Kecelakaan terjadi karena biasanya ketika naik motor nih kalian, apa yang kalian lakukan di jalan? Nah, betul, kebut-kebutan, betul. Jadinya akan ada kerentanan yaitu terjadinya kecelakaan. Kesehatan mental. Nah, kesehatan mental yang tadi overthinking. Ketika ada teman yang ngebully langsung merasa, nah aku teh kieu-kieu, sedih, depresi. Nah, itu adalah kesehatan mental terjadi di diri kalian untuk anak-anak yang belum bisa mencari solusi seperti itu ya. Kemudian ada keinginan bunuh diri. Nah, kalau udah ada nyampe ke keinginan bunuh diri, kemudian depresi, kalian harus ngobrol ke orang dewasa untuk dilakukan rujukan ke yang lebih
ahli penanganannya. Kemudian kebersihan diri dan sanitasi. Nih, masalah kesehatan diri. Remaja itu identik, tadi kan ada yang nuliskan ya, keringat berlebih, bau badan, karena peningkatan hormon-hormon di dalam tubuh. Jadi kebersihan dirinya pun harus ditingkatkan. Misalnya, dengan apa kebersihan dirinya? Caranya gimana? Mandi, betul. Apalagi? Sikat gigi. Kemudian untuk rambut sering keramas. Suka kayak gitu enggak kalau udah beraktivitas? Ya. Kemudian muka, sering cuci muka biar gak ada jerawatnya. Karena kan jerawat dari hormon. Terus jangan di potek-potek, nah nantinya jadi bolong-bolong. Kemudian untuk perempuan, kebersihan dari menstruasi. Jadi kalau udah merasa penuh langsung diganti. Kemana-mana harus bawa pembalut lebih kalau lagi datang bulan seperti itu. Kemudian penyakit tidak menular, adanya aktivitas fisik yang berlebih, ada kanker, diabetes. Diabetes terjadi karena apa? Gula. Kalian senangnya kalau jajan di kantin jajan apa? Coklat, minuman pop ice, minuman berasa. Ada seneng nggak dengan minuman yang tidak ada rasanya? Jarang ya kan? Biasanya mah power pop es yang berwarna-warni. Belum lagi makannya seblak, itu kurang baik. Itu menyebabkan adanya penyakit dalam dirinya. Nah, tujuannya adalah, tujuannya untuk apa sih kita sehat? Supaya apa? Seimbang, kemudian berkualitas, kemudian juga produktif, jadi lebih banyak aktivitas. Kalian nanti ke depannya harapan hidupnya menjadi lebih panjang, usianya supaya lebih sehat. Adanya harus ada gizi seimbang, gaya hidup sehat, perkembangan psikososial. Persyaratan reproduksi itu menyangkut tentang fisik. Kalau dari fisiknya itu harus kelihatan sehat, harus cukup usia, kuat merawat anak. Ini berkaitan dengan kehamilan ya berarti ya. Kemudian mental, memiliki konsep diri yang positif, pengelolaan emosi yang baik. Kemudian dari sosialnya, memiliki relasi sosial, relasi yang sehat. Kemudian kesetaraan gender. Kesetaraan gender, kalau gender itu apa kira-kira? Jenis kelamin itu pasti ya. Kalau jenis kelamin itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau gender itu adalah peran. Peran itu berarti aku melakukan apa nih sebagai laki-laki? Aku melakukan apa nih sebagai perempuan? Itu adalah disebutnya gender atau peran yang dilakukan. Jadi jangan sampai berubah orientasi seksual. Berubah orientasi seksual gimana maksudnya? Jadi kamu sukanya misalnya nih, mohon maaf ini mah bisi ada di antara kalian laki-laki menyukai laki-laki lagi. Nah, itu harus hati-hati. Kalau misalkan kalian terjebak dalam hubungan yang seperti itu, kalau misalkan malu diungkapkan, pasti itu kan hal yang tidak umum ya. Mohon untuk konsultasi lebih dekat lagi ke BK gitu, atau konsultasi ke orang tua, ada apa dengan diri kalian, atau juga bisa juga perempuan suka ke perempuan. Di sekolah pun kalian suka mendengar ada desas-desus yang seperti ini, yang perempuan suka sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Ibu harapkan semoga mereka kembali lagi ke jalan yang benar, karena laki-laki harusnya menyukai perempuan harusnya menyukai laki-laki, karena beberapa hal itu tadi yang kodratnya nggak bisa dirubah seperti itu ya. Ingin kalian melihat tayangan ini. Jika kata ibu kalian mendapatkan perlakuan hal yang sama, ibu dengan senang hati menerima curhatan atau menerima keluhan kalian. Boleh secara privat, misalnya lewat WA, boleh secara pribadi ngedatengin ibu, boleh. Silakan kalian simak videonya. Oke. Katanya jatuh cinta berjuta rasanya. Nah itu ya. Pasti di antara kalian meskipun belum pernah, tapi ada di antara kita yang seperti ini. Ibu harapkan kalian jangan jadi pelaku yang melakukan kekerasan, yang meminta foto, menyimpan dan menyebarluaskan. Dia pelaku atau korban? Pelaku ini menurut kalian bisa dipidana atau tidak? Bisa. Karena itu termasuk ke dalam kekerasan
seksual. Itu termasuk ke dalam undang-undangnya Undang-Undang ITE. Karena menyebarluaskan konten yang tidak seharusnya. Hal yang harusnya menjadi privasi, hal yang harusnya menjadi pribadi, tadi seperti yang disebutkan bahwa apa yang terjadi di video itu adalah, coba apa? Seksual. Kekerasan seksual. Dia punya pacar. Pacarnya meminta foto. Ketika sudah nggak pacaran, kemudian di-post atau di-upload. Pertama kali dia minta foto itu adalah maksudnya pribadi ya, antara satu orang sama satu orang, 2 aja, nggak di-post ke publik. Tapi setelah dia putus, kemudian di-post ke publik, disebarluaskan, yang terjadi adalah dia merasa orang lain menyalahkan, kemudian malu, belum lagi trauma, dia pasti malu untuk keluar rumah. Ibu harapkan untuk korban, kalau di sini pernah menjadi korban, mangga silakan konsultasi. Karena itu kalian ketika ada buktinya disimpan, yang pertama bisa dipidana masuk ke penjara. Yang kedua, kalau secara agama berarti itu sudah melanggar perilakunya. Ada video yang kedua yang lebih ekstrim lagi ya. Bukan lebih ekstrim, kalau menurut ibu sih ekstrim ya, terjadi di remaja. Nah ini. Hai teman-teman, jika kamu menonton sendirian, ambil waktu sejenak untuk refleksikan apa yang baru ditonton dan kita akan diskusikan bersama-sama sesaat lagi. Nah, berdasarkan hal tersebut, silakan kalian diskusikan. Tuliskan di dalam sticky note apa yang terjadi tadi setelah kalian lihat. Di sana apa yang terjadi, kejadian apa yang ada, kemudian kejahatan apa aja yang ada, perilaku apa aja yang tidak seharusnya. Seperti itu ya. Silakan ditulis di sticky note-nya. Siapa yang mau jadi pionir? Siapa yang mau jadi duluan? Bully online, Terus? ancaman dan pelecehan secara online. Oh, terjadinya ancaman, kemudian pelecehan secara online. Ya, betul. Berikan tepuk tangan untuk Dea. Berikutnya, yang ini ada yang mau bicara? Tadi yang terjadi apa? Sok, coba. Korban menjadi trauma dan malu, dan intinya jangan mengirim foto kita sembarangan. Nah, jadi trauma ya. Korbannya jadi trauma, jadi jangan mengirim foto sembarangan. Berikutnya. Bacain aja hasilnya. Manipulator pura-pura menjadi cewek dan meminta foto aneh-aneh lalu dipost. Ya, jadi di situ ada laki-laki yang berpura-pura menjadi cewek dan meminta foto dan juga di-post. Itu adalah tindakan berarti pemalsuan identitas. Berikutnya yang belakang. Betul ya. Ya nggak apa-apa, bacain aja. Gangguan mental, kekerasan seksual, trauma, takut untuk berinteraksi, perjuangan online. Oh, ada penjualan. Ini ada yang mau diungkapkan? Sama? Sama? Ya, sama. Yang laki-laki, bacain hasilnya. Meluaskan berita yang tidak pantas dilakukan, namanya kekerasan seksual dan trauma. Oh, kekerasan seksual dan juga trauma, betul. Berikutnya, bacain. Kekerasan seksual secara online, cyberbullying atau perundungan cyber. Perundungan cyber, kekerasan secara online. Betul ya, yang kalian ungkapkan itu rata-rata sudah benar. Rata-rata sudah benar. Kita baca satu-satu. Jadi adanya cyberbullying, kemudian menyebarluaskan hal yang tidak pantas, ada tadi pemalsuan identitas, kemudian pelecehan secara online, gangguan mental, ada trauma juga. Jadi dianya jadi takut ya si boynya itu. Padahal dia bermain online itu untuk mencari kesenangan. Dikasih donasi berarti dikasih apa? Uang. Berarti kan kita menerima pemberian, terus kita diminta sesuatu, biasanya merasa tidak enak. Ya, kan dia udah ngasih donasi itu banyak, $20 kan, dikali dengan rupiah berapa gitu ya. Ketika kita menolak, kamu tuh berhutang ke saya karena saya sudah donasi. Nah, di situ adanya ancaman si Tingga, mau nggak mau si laki-laki ini mengirimkan foto yang tidak pantas. Kita akan cari tahu jawabannya. Nah, tadi grooming ya. Jadi secara nggak sadar dengan kebaikan tadi ngasih donasi berarti harus memberikan juga yang sama. Kamu ada juga grooming seperti ini ketika berpacaran. Kamu kalau suka sama aku sok kirim. Nah, itu adalah grooming juga. Jadi ketika kamu nggak mau diputusin, kamu ngirim video. Itu teh kalau secara sadar
Jangan, karena itu adalah hal yang tidak pantas dan tidak wajar ya. Yang kedua, nah, itu ya. Dari video kita bisa saksikan bahwa ini adalah keseharian yang terjadi pada kalian saat ini. Entah itu antara teman, yang digarisbawahi dari sini adalah hati-hati dengan teman yang ada di online. Ketika meminta sesuatu hal yang ganjil, sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang di luar ranah agama, jangan mudah percaya. Yang harus kalian percayai sesungguhnya siapa? Orang tua. Kemudian guru yang kalian percayai, teman yang dipercayai. Tapi saat ini kadang orang tua pun ada saja yang melakukan hal yang jahat gitu ya. Tapi ibu berdoa mudah-mudahan di sini mah nggak ada yang pernah atau menjadi korban pelecehan secara seksual. Jadi dari tayangan video yang tadi, dari yang ibu jelaskan yang tadi, apa sih hal positif yang bisa kalian dapatkan? Pertama adalah jangan mudah percaya kepada orang lain, mengetahui batasan diri, apa yang harus dipost ke publik, apa yang harus dirahasiakan, terutama untuk area-area pribadi. Kemudian jangan mudah percaya, nggak tahu itu teh yang di online teh apakah laki-laki, apakah perempuan, apakah orang dewasa, apakah anak-anak, apakah nenek-nenek atau gimana. Jadi harus berhati-hati. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari materi ini? Enggak. Kalau merasa, kata ibu, kalau merasa ada hal yang dirasakan tidak nyaman, pernah menjadi korban, silakan jangan sungkan untuk hubungi ibu untuk cerita lebih lanjut. Ibu akan, kalau kalian percaya ke ibu, ibu akan menerima dengan sangat kalau kalian membutuhkan bantuan. Jangan mudah percaya ke teman, misalnya dibagikan ke teman. Ada misalkan kejadian, mana nih orang yang apal cina tentang foto-foto yang aneh-aneh, kalian dapat, terus kalian nge-share juga. Perilaku kalian baik atau enggak nge-share yang kayak itu? Enggak. Jadi ketika di kalian ada foto-foto yang tidak senonoh, ada gambar-gambar video yang tidak baik, mohon dikomunikasikan kembali ke guru. Bu, ini gimana? Ada siswa misalkan atau ada siapa yang berkaitan di sini, fotonya kayak gini nih, videonya kayak gini nih, apa yang harus dilakukan? Jangan di-share lagi ke teman. Kalau di-sharekan lagi ke teman, di-sharekan lagi ke publik, sama aja kamu seperti pelaku yang melakukan di awal ya. Betul ya, dosanya sama saja. Kita harus tahu batasan diri, terbuka ke siapa. Informasi kita dibuka untuk siapa, gitu. Gitu ya. Aturan atau batasan yang kita tentukan untuk diri kita sendiri dalam berkomunikasi, menjalin hubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Kalau kita mempunyai konsep diri yang baik, memiliki gambaran diri yang baik, kita harus tahu batasan diri kita seperti apa. Jadi ketika ada teman yang meminta foto telanjang, meskipun itu adalah teman, harusnya dikasih jangan. Terutama apalagi kalau disuruh ngebuka seluruh pakaian. Ngebuka, kadang untuk muka aja dipakai stiker, itu adalah termasuk pelanggaran undang-undang ITE. Apalagi ini dibuka badannya kemudian disebarkan. Itu kalau ada bunyi undang-undangnya, ketika wajah kita dijadikan stiker, kalau orangnya tidak setuju, itu bisa melaporkan. Kalian boleh membuat stiker teman-teman kalian asalkan berdasarkan persetujuan. Kedua belah pihak senang, itu baru boleh untuk dipost, boleh untuk dibikin stikernya. Berikutnya. Nah, ada tipe batasan diri. Ini adalah tipe-tipe orang yang batasan dirinya ada yang sehat, ada yang longgar, ada yang kaku. Yang longgar itu adalah ketika ada teman yang ngajak, nih, sulit berkata tidak pada permintaan orang lain. Misalnya, kalau untuk anak laki-laki, diajak ngerokok di dalam kamar mandi. Nah, ini juga sama, ini tentang batasan diri. Merokok perbuatan baik atau buruk? Buruk. Ketika ada teman yang meminta untuk ditemenin ke kamar mandi untuk ngerokok, kamu nggak bisa berkata tidak. Ayo antar ke kamar mandi. Tapi orang dek iya ya guru, kelas kudung, cina. Ikut aja, pas di kamar mandi, mana nyobaan moal.
sok-sok lah nyobaan. Mana mah lain besti, cobain aja. Berarti dia masuknya ke mana? Ke longgar, sehat atau kaku? Longgar, karena dia tidak bisa berkata tidak. Kalau kamu punya batasan diri yang baik, punya kontrol diri yang baik, maka kamu harus mengatakan tidak. Kalau misalkan nganter ke kamar mandi, sok nganter. Tapi ketika dia melakukan hal yang dilanggar, berarti mendingan gimana? Apa yang harus dilakukan? Tidak, kemudian pergi. Jangan di situ, nanti ke bawah-bawah. Kalau yang sehat itu berani berkata tidak, kalau memang tidak setuju, dan berkata iya jika memang mau. Jangan ini mah batur ngomong iya, ikut iya. Batur ngomong tidak, ikut tidak. Hayu tawuran. Padahal masihun. Mana main besti gitu wae, mana manggus saya make rok, tong make celana gitu. Ikut aja. Nah, itu adalah termasuk dalam longgar. Kalau kaku cenderung enggan untuk meminta pertolongan orang lain. Dia udah tahu dia terjebak dalam hubungan yang buruk dengan temannya, diajak-ajak baik. Buda abi mah diajakan, buda abi mah dikia, tapi dia nggak minta tolong. Dia nggak minta tolong, dia jadi korban tapi nggak mau minta tolong, itu kaku batasan dirinya. Kemudian yang kedua, yang sehat itu membagi permasalahan atau informasi pribadi dengan cara yang tepat pada orang yang sesuai. Misalnya, ketika kamu mengalami masalah tentang diri, konsultasi ke orang tua itu bagus. Tapi jangan konsultasi ke yang lain. Misalnya ada kamu misalkan sakit di area apa yang lebih sensitif, ngobrolnya ke pacar, jangan, harusnya ke orang tua. Untuk hal-hal yang sensitif, untuk hal-hal yang sifatnya rahasia, mohon ke orang-orang yang tepat juga. Kalau orang yang longgar, sungguh mencampuri urusan orang lain, kepo, segala sesuatu pengen tahu, itu termasuk ke dalam longgar. Kalau yang kaku, sangat tertutup mengenai informasi pribadi. Ini mah sangat kaku, nggak bisa cerita enggak, ada takut, merenan. Berbagi ke orang lain juga enggak, dipendam sama sendiri. Yang ketiga, memahami kebutuhan dan keinginan sendiri serta mampu menyampaikannya kepada orang lain. Kalau yang longgar sangat bergantung pada pendapat orang lain, jadi nggak punya pendirian. Jadi cek orang lain pulang, padahal masih ada pelajaran, ikut pulang. Cek orang lain titah cicing, cek orang lain jajan, cek orang lain pulang, cek orang lain titah nyebur, jangan nyebur. Nah, kamu kalau masuk ke dia, nyebur dari titah ku si anu. Nah, itu berarti kepribadiannya berarti longgar. Jadi harus yang mana yang bagusnya? Nah, sehat. Mampu ya, harus bisa berkata tidak. Berikutnya. Nah, batasan fisik, apa itu batasan fisik? Ruang pribadi dan sentuhan fisik yang dimiliki seseorang. Coba ada volunteer yang bisa ke depan supaya kita lebih cepat karena waktunya cuma 10 menit. Tolong gambarkan, coba dibagi aja ya. Nanti diginikan aja ke depan ya. Mana area yang boleh disentuh dan mana area yang tidak boleh disentuh. Yang nggak boleh disentuh, gini. Atau dikasih warna aja. Jadi area mana yang nggak boleh disentuh dikasih warna. Dicoret ya. Pilih warnanya. Nih, coret area mana yang boleh disentuh dan area yang tidak boleh. Yang tidak boleh diwarnain ya. Berarti yang boleh disentuh itu nggak berwarna. Yang tidak boleh disentuh itu ada warnanya. Yang nggak boleh disentuh warnain. Diwarnain aja semuanya. Jadi jangan diwarnain gitu tuh. Semua. Nah gitu. Nah gitu. Warnain semua. Dari atasnya rada atas. Nah gitu. Yang laki-laki dan perempuan mana yang area yang boleh disentuh dan yang nggak boleh. Yang berwarna berarti tidak boleh disentuh ya. Yang berwarna berarti tidak boleh. Tidak boleh disentuh yang lawannya. Iya, iya. Apa-apa? Enggak tuh. Area yang umum yang nggak boleh aja. Kedua-duanya ya, laki-laki dan perempuan. Area mukanya jelaskan ya, mukanya yang mana yang boleh disentuh yang dan nggak boleh disentuh yang muka.
Perlihatkan area yang boleh disentuh dan area yang nggak boleh disentuhnya. Ibu minta volunteer dari tiap kelompok, sok diperlihatkan gambarnya, mana area yang boleh disentuh dan mana area yang nggak boleh disentuh. Sok berdiri, sambil berdiri. Ke sana, lihatnya ke teman. Lihatnya ke sana, lihatnya ke sana. Nah, coba teman-teman perhatikan ya. Di sini area yang, ya jelasin deh, sama Hadijah jelasin. Di area perempuan itu tidak boleh memegang area bibir, Iya, dada, paha, dari paha sama betis. betis, betul. Juga pinggang, tidak Pinggang boleh. nggak boleh. Kemudian kalau untuk laki-laki, Bibir juga sama. hmm, Ini juga sama. oh dada, area dada. Sama. Ah ya, berikan dia we, berikan dia oh, berikan dia we. Wow, keren. Terima kasih Dea dan Nadija. Silakan duduk. Berikutnya dari kelompoknya ini. Mau bicara? Oh ya segini. Yang ini silakan. Ada yang mau diungkapkan? Belum. Yang laki-laki yuk. Silakan dijelaskan mana yang area boleh disentuh dan tidak disentuhnya. Sudah? Sedikit lagi. Menurut kalian boleh tidak bibir dipegang? Oh, ada yang boleh, ada yang enggak. Ya. Kalau berarti jelaskan yang laki-laki area apa saja yang tidak boleh, sambil mewarnai. Yang laki-laki area apa saja yang tidak boleh dipegang? Bibir, terus paha. Iya. Dada. Yang itu yang di bawah paha apa? Di bawah pinggang, di bawah alat kelamin bawahnya paha. Paha nggak boleh. Semua. Oh, dari perut sampai ke ini, lutut. Sampai ke lutut berarti nggak boleh. Ya. Kalau yang perempuan gimana, yang perempuan area mana saja yang tidak boleh dipegang? Semua area perempuan itu tidak boleh dipegang. Ya, hebat. Berikan tepuk tangan untuk kalian. Jawabannya benar ya. Itu yang kalian lakukan itu sudah benar. Ya, jadi Ibu harapkan itu dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan karena anggapan bahwa sayang sama pacarnya boleh pegang area yang tidak boleh dipegang atau disentuh. Atau jika kalian ada saudara, misalkan kalau kamu sayang ke paman, kamu liatin itu apa disebutnya? Grooming ya. Kalau Cing Kak Mang liatin kalau kamu sayang, atau ada juga sekarang kan berita, kalau kamu sayang ke ayah, coba buka baju kamu. Kalau seusia kamu tidak boleh memperlihatkan itu meskipun kepada orang tua sendiri. Cari perlindungan, ngobrol ke mama. Kalau mama nggak bisa, cari ke guru. Kalau guru nggak bisa, berarti kita menemui Komisi Perlindungan Anak untuk melaporkan, seperti itu ya. Itu paling yang harus dibahasnya. Berikutnya, waspada tentang pelanggaran batasan. Kalau terjadi pelanggaran, silahkan lapor kepada pihak yang berwenang, berwajib, entah guru, orang tua, kepala sekolah, ataupun polisi. Karena itu bisa dihukum. Nah, kalian berhak menjaga privasi tubuh kalian. Kalau kalian tidak mau, maka bilang tidak mau. Kalau tidak boleh, berarti bilang tidak boleh. Nah, demikian materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Silakan untuk duduk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.